ayat 97. Maka kajian subuh kita berjudul Hayatan Thayyibah. Hayatan Thayyibah atau kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mati-matian berusaha, apakah itu dalam mencari harta untuk kehidupan ini, dan kita juga berusaha dan mati-matian terkadang untuk melakukan ibadah. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, apa tujuan akhir dari setiap usaha yang kita lakukan? Kira tujuan apa, Ibu? Supaya hidup awak sana, supaya hidup bahagia. Nah, maka di dalam Al-Quran, ketika kita ingin menghadapkan hidup hayatan thayyibah itu dijelaskan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, tapi dalam catatannya dia beriman, falyuhyihu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Berarti Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang hidupnya kita lihat di dunia dia sangat bahagia, baik hidupnya, sejahtera dia, hartanya berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat. Bisa jadi rumahnya berapa? 4. Rumahnya berapa? Sampai. Tapi ternyata di akhirat dia termasuk orang yang tidak beruntung, rugi, sengsara dia. Saya yumpil dunia wasati yumpil akhirat. Nah, di dunia begitu cukup fasilitas dan nikmat yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak termasuk orang-orang yang taat. Keliling Eropa dan Amerika namun setiap bulan, tapi katakanlah di keliling Ka'bah. Oke, swasta kalau ngelari Pak, tapi nanti keliling Ka'bah katakanlah di mana? Artinya apa? Di dunia mungkin kita lihat bahagia dia, tapi nanti di akhirat wasatiyum fil akhirat. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Dan yang kedua, ada orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang memang di dunia dia bahagia, mudah menjalani kehidupan, ya, harta, fasilitas cukup diberikan oleh Allah, tapi dia adalah orang yang taat beribadah, anak-anak yang soleh dan soleha, istrinya soleha dan suaminya adalah soleh. Begitu bahagia hidupnya, keliling Eropa dan Amerika dia juga bisa, dan dia tidak pernah lupa keliling Ka'bah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah nanti insya Allah dia mendapatkan dunia dia bahagia, hayatan thayyibah, dan di akhirat dia juga mendapatkan kehidupan yang baik itu. Inilah sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Dunia dia taat, dan balasan di akhirat dia nanti insyaallah masuk surga. Inilah wa ammal ladzi su'ida fa fil jannah. Adapun dia nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada orang yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia payah memiliki kehidupan hidup, dapat pagi hilang patang. Nah, kadang-kadang dapat pagi lo sampai patang lagi. Artinya dalam memiliki kehidupan hidup susah, Pak. Di syarat duniawi ya, rumahnya pun RSSSS. Itu maksudnya Ibu. Rumah sangat-sangat sempit misalkan. Ternyata ketaatannya sangat luar biasa. Waktu sholat dia terus jaga, dia selalu berjamaah, baca Al-Quran yang tidak tinggal.
tinggal, sholat tahajudnya juga, anaknya anak yang soleh dan soleha. Luar biasa dia Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Dan insya Allah nanti walaupun di dunia dia kehidupannya serba pas-pasan, tapi ternyata akhirat balasannya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang keempat adalah orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dunia sengsara hidupnya, mencari makan untuk kebutuhan sehari-hari susah, tapi sholat tidak, puasa tidak, saya tidak. Ada tak orang model itu Pak? Di dunia payah itu ya Pak, mencari makan sesuai nasi sepayah. Nah, tapi disuruh sholat tak kamu sholat puasa tidak, saya tidak saudara. Nah, besok di akhirat tentu sengsara dulunya. Berarti kalau orang paling malam Pak, dari kota Malang gitu Pak, dari Ramadan. Karena namanya ingin Bapak Ibu. Nah, nomor satu, dunia bahagia, akhirat sengsara. Atau dunia bahagia, akhirat bahagia. Atau dunia pas-pasan, akhirat bahagia. Atau sengsara dunia, atau sengsara di akhirat. Nah, mana waktu dia Bapak Ibu? Nah, pastinya nomor dua Bapak Ibu. Tapi tidak sagonya berarti udah itu dong. Minimal. Nah, nomor tiga Bapak. Dunia hidup pas-pasan, tapi di akhirat bahagia Bapak. Pas orang ingin onda Pak, pas lo ditiadokan pas-pasan itu Pak. Pas ingin rumah, pas lo ditiadokan. Pas ingin bagi toko, pas lo ada pas-pasan model itu Pak. Tapi dia taat daripada kepada Allah dan insya Allah akhirat kita bahagia. Apa syarat untuk mendapatkan hayatan thayyibah itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Baca dulu. Man amila solehan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Nah, siapa merajut amal soleh itu Bapak dan Ibu, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji, tapi apapun perbuatan yang kita lakukan. Walaupun sebagai pedagang misalkan, dia itu adalah amal soleh ketika itu dilakukan dengan baik dan benar. Contoh jujur dalam berdagang Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kamu bagi potensi kosong ke orang dong. Bikin kan ada juga orang bagi potensi kosong Pak. Ada tuh Pak. Potensi kosong minta Pak. Orang kane namun bagi potensi kosong Pak. Itu sebarang isinya Pak. Asyik apa dosa itu Pak? Kedua dosa. Ini kan ada itu adalah jawaban kawan gitu Bapak Ibu. Kalau tak boleh itu pelanggan tadi yang Bapak Ibu. Kan yang terima nolong Pak, awak tak tolong dia terbantu dia Pak. Bapak tadi kalau mereka itu tolong menolongnya Pak ada Bapak Ibu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong itu silakan, tapi ukurannya ketakwaan dan kebaikan. Tidak tolong menolong dalam permusuhan dan berbuat dosa. Nah, kalau lagi potensi kosongnya tadi Pak, itu menolongnya berbuat dosa, jadi Bapak tadi itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi pejabat misalnya Pak Ibunya termasuk dia menjadi amal soleh ketika kebijakannya mendukung tegaknya agama Allah dan memberikan peluang untuk masyarakat hidup bahagia, tentram dan damai, tidak korupsi misalkan Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Nah, di samping itu juga dia taat dalam ibadah mahdohnya dan ibadah ghairu mahdah yang dia lakukan. Tapi catatannya wa huwa mu'min. Syaratnya juga iman. Kalau untuk berbuat baik Bapak Ibu kadang-kadang tidak banyak orang Islam itu banyak banyak ulangnya Pak. Suka membantu, suka menolong, tapi ketika dia tidak beriman, maka habitat amaluhum. Amalnya itu di akhirnya ya sekedar habis ya begitu Pak. Kalau di dunianya memang banyak kebaikan suka membantu dan menolong, tapi jika dia tidak beriman, maka dia amalnya itu nanti di akhirat dia akan sia-sia berdasarkan informasi di dalam Al-Quranul Karim. Nah, agar semua yang kita lakukan itu bernilai amal soleh itu, yang soleh, yang baik itu adalah yang pertama syaratnya adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi apapun yang kita lakukan, kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah perbuatan kita menjadi amal soleh. Sebagai seorang ayah misalkan, sebagai seorang suami, ketika dia berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah dia akan menjadi seorang ayah yang soleh. Dia lihat bagaimana tanggung
Dan begitu juga bagaimana tanggung jawab seorang istri, seorang ibu, dan bagaimana seorang anak ketika dia keluarkan dan pelajari dalam Al-Quranul Karim, insya Allah perbuatannya akan termasuk perbuatan yang soleh Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu mau tidak mau agar Al-Quran itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan setiap perbuatan kita menjadi amal soleh, mesti kita pelajari Al-Quran. Kalau tidak, baru caranya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Al-Quran itu memberikan arah dan memberikan petunjuk kepada kita dan menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, benar mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, ketika orang ingin bahagia dunia dan akhirat, marilah kita pedomani Al-Quran sebagai tolak ukur perbuatan kita baik atau tidak. Yang kedua adalah mesti mengerjakannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ingin bahagia dunia, maka pastilah dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, menginginkan kehidupan dunia, mestilah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan akhirat, juga pastilah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan dua-duanya, dunia dan akhirat, mesti dengan ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita amal ibadah kita, perbuatan kita menjadi amal soleh, mestilah lakukan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ada juga orang bapak dan ibu yang mengikuti saya beramalnya. Contoh, ketika Ramadan misalkan ibadah di bulan suci Ramadan diberikan pahala yang berlipat ganda di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sholat sunat sama nilainya dengan sholat wajib di luar Ramadan. Akhirnya kok Pak sudah sholat subuh Pak, nyongkarajonya sholat sunat 2 rakaat. Ada orang bagi muda semangatnya dia, tapi dia kalau ilmu tidak ada, ya kita sholat sunat dulu dia. Sudah sholat subuh, nyongkarajonya sholat sunat 2 rakaat langsung. Kira-kira sesuai tidak dengan ilmunya Pak Ibu? Tidak. Lesah perbuatan Pak Ibu? Tidak. Nah, padahal ini berhormat oleh Allah. Mungkin lapangan aja seperti itu, tapi mau ulang Bapak dan Ibu, ada seorang ya dalam kisahnya kayu Pak tuh videonya, orang kayu itu video itu banyak Pak Ibu. Ada orang kayu video tidak banyak Pak. Nah pasti orang kayu banyak video Pak. Ini apa Ibu dalam kisahnya istrinya 2 Pak. Ini boleh poligami dalam Islam Pak? Boleh Bu. Nah mungkin amin ke cepat Bu. Ada juga pas menangani poligami itu ibu memberontak sekali. Tidak ada dosa, tidak ada poligami itu. Soalnya dalam Islam ada dosa. Tapi kami kan tidak siap untuk menjalani dan berlaku adil itu susah. Artinya aku ya ajaran Islam Pak, tapi awak tidak siap dan adil itu susah. Nah, jadi kecilan tidak ada loh. Nah, kalau itu tidak. Dan nanti Al-Quran itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang ibadah haji Pak. Biasanya kalau orang pergi haji, kan biasanya manasik dulu Pak ya. Barang lama itu biasanya Pak. Ada 6 bulan kita Pak latihan manasik haji Pak, supaya besok nanti di situ mudah menjalaninya. Nah nampak kok tak amu loh, baru orang besok kok jadi 2 waktu. Nah, jadi ikuti seorang dia, tahu dia. Oh saya orang itu, lo cari seorang dia. Nyoba amu pelajari apa dia bu. Akhirnya ketika tawaf oleh Bapak dan Ibu keinginan Ka'bah, kan ada doanya tuh. Amo walaupun ada haji ya Pak Ibu, tapi ada ilmunya dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di tawaf itu kan 7 kali Pak Ibu. Lah 3 kali putaran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, istrinya namanya Hasanah, nantinya namanya Azizah. Kira-kira dari doa itu nanti sapi siapa Ibu? Hasanah aja tadi ajukan kampanye sih, itu suaminya kalau.
abang minta mudo sana sana yang bang sabit ya. Awak tak pernah bang sabit sekali aja dah. Nanti apa dia tak tahu ni rupanya orang juru mana istilah temu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa azizah wa qina azabannar alinan kok menjadi bagi berahmat Allah. Asal kita nak pandai enggak? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau beribadah itu harus sesuai dengan ilmu. Kurang nikah menjadi dulu kadang-kadang Bapak Ibu. Yo nikah awak kecek Pak Tua. Yo, les sholat awak lain je. Nyatanya coba syahadat. Hanya saya mau apa? Baca syahadat. Apa Pak syahadat? Syahadat dia bingung, tak tahu syahadat akan nikah, dia syahadat dia tahu. Mungkin istilahnya tak tahu Pak. Akhirnya Pak ini tanya oleh dia ragu dari nama baru atau nama lama Pak. Nama baru atau nama lama Pak. Nama baru atau nama lama. Dapat nama baru je, coba je. Atau ngomong nama baru tak tekanan dia Pak. Aku tak tekanan nama baru tak, nama lama lagi je. Nama lama lalu pulau Pak. Bagi kilo baju kan ada ilmu bingung jadi apa? Pada negeri Roma dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dia siapa kadang baca salawat tu, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada dia tu Pak. Artinya ilmu dan ada akhirnya sulit jadi pada ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tentulah hasil ibadah awak kerajaan supaya bernilai amal soleh dan membuat awak bahagia dan tenteram. Pelajarilah dulu ilmunya. Boleh gini masalah ibadah pada ibu masalah ilmu mudah carinya gini. Nah Pak Ibu, oleh karena itu pada ibu Ramadan Allah, sekecil apapun ibadah yang akan kita lakukan, marilah kita pelajari ilmunya terlebih dahulu. Baik dalam urusan dunia, juga pakai ilmu juga Bapak dan Ibu. Membuat temani saya Pak Ibu mesti pakai ilmu semua. Nah Bu, cucu kalau tak pakai ilmu membuat temani. Atau tak tinggal lagi, atau tak dulu, nanti atau tak dulu lagi. Pada ibu besok aja itu karena anak bagi ibu atunya, nyoitangannya ke suaminya kan, aja yang saya nyobek soben bapak ibu tadi bahagia, bapak ibu rumah jodoh. Tapi awak ini Pak, ibu-ibu banyak maja awal mandiri ini Pak. Ya Bu, ibu-ibu ini luar biasa Bu. Apa-apa nyusul saya mandiri. Kalau memang mau minum dah buat air teh manis atau kopi, dispenser situ dah kopi letak di situ, gula di situ, anak-anak duduk sama aja. Di situ ada apa yang itu Pak? Kalau ingin makan dah atau nasi di situ dah. Yuk itu Bu. Kini banyak orang itu Pak Ibu. Ini suruh mandiri Pak. Ada juga orang itu Pak. Kalau alhamdulillah ada orang itu. Kalau itu, ada orang itu dong. Ya bisa jawab. Sama Bapak dan Ibu, walaupun saya lihat itu suruh balasannya di situ. Kalau ikhlas. Boleh kalau anak tua Pak, itu lebih mandiri mana disuruh ibu tu Pak. Kalau anak tua, pilih sekolah tahu berapa saja atau berapa daerah Pak Ibu. Kalau anak tua, apa-apa memang mandiri mana disuruh ibu. Anak tiga Pak Panusi ketiga Pak. Nak di Padang seorang Allah ada Jambi di Bukit Tinggi di mana? Jakarta. Satu kamalayan, saya telepon ke Bapak Ibu. Assalamualaikum, awak kamalayan. Apa yang mak ke Jakarta yo? Berapa bulan tu? 3 bulan. Apa? Tinggal di rumah. Mandiri saja Pak Ibu. Atau mengapa? Memasak lapak atau mencuci lapak. Segala lapak saya. Ibu lapai kama-kama. Besok sudah itu anak seorang lain telepon. Sehingga 9 bulan apa kau seorang mandiri dia Pak Ibu di rumah di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah ikhlas apa yang saudara aku ibu ini? Serius Pak? Iya Bu. Penyebab perempuan saudara aku itu kan ada 3 tuh. Pertama kalau lidahnya, yang kedua kalau akuratnya, dan ketiga durhaka kepada suami. Salah satu cara durhaka kepada suami itu Pak Ibu meninggalkan suami saja tak tentu dia kayak anak cucu Tapi mana paling utama tugas terhadap kewajiban terhadap suami atau terhadap cucu? Orang ini kadang-kadang kalau dia Pak, cucunya suaminya ada tujuh kok aja kayak tinggal jalan tidak usah lahir aja. Tidak masalah lahir aja tujuh kok aja.
Nah ini serius itu Pak. Nah ini memang secara psikologis apa coba ibu? Ibu-ibu kalau tuanya lebih support ke cucunya dibandingkan dengan suami. Saya mau tahu suami ini kayak istri. Nah, itu kondisi yang mau alami kini Pak Ibu. Serius Pak Ibu. Kenyataan kini itu model itu. Karena aku pernah jadi itu Pak Ibu. Mau minta maaf Pak Ibu. Jadi apa dong? Penenteng berlanjut pagi Pak Ibu. Berlanjut. Apa bicara? Ikolah maju di kiper maju ke bapak. Kan kiper maju Pak Ibu. Ketika muda tidak pernah ibu mempalapi apa berlanjut surang. Tapi ketika tua kok terlanjut Pak. Seharusnya ketika tua tu dibantu sampai Pak. Kini lah tua malah disuruh mandiri Pak. Itu bagi dia cuba lo besok nak tua je. Ada tiga-tiganya udah membawa mah. Apa kau ingin baik Pak Ibu? Baik lo cek je. Kalau anak dia kata baik lo cek. Kalau baik udah rumah saya ada aja. Kalau posisi nak rumah mana Pak Ibu? Ajawi saya ada aja. Ayam saya ada masukan dia. Kamu saya ada masukan dia. Tapi kalau anak yang soleh dan soleha Pak Ibu, ini tidak akan membiarkan apa itu nggak boleh apa, boleh amal apa, bawa enggak itu Pak. Ketika modal mana mau? Cuma anak ketika modal Pak Ibu 1 tahun pernikahan atau sebulan baru, lain mau untuk berpisah sampai 3 bulan. Tidak. Atau Tuhan mau itu Pak? Tua Pak nasinya jangan. Sekarang tidak punya kerajaan. Alat tua, ya semua seorang-seorang saya. Ini tiba kue, kalau ketika nak kue, ada pelapi ya Pak. Ada kejadian Pak Ibu, pas mereka anak memang ajar itu kan memang Allah yang menentukan Pak. Tetapi anaknya tahu-tahu apa aku tahu, apa kok dibuka pintu ya Pak. Tahu-tahu ibu di tetangga Pak Ibu, apa kok meninggal dalam kondisi suram dan ibu kok beradu dengan anaknya di telepon. Assalamualaikum. Ini apa anak ada nyusunan di rumah. Bagi kira itu kejadian itu Pak. Gimana mana si orang sebagai apa sama Pak kalau itu Pak seorang kalau itu juga waktu. Kesimpulannya Pak Ibu, ya sama-sama dan mungkin bisa digauli sama seperti itu loh. Apa kayak ini tambah jalan. Depan tinggal-tinggalnya dia Pak betul. Ibu tinggal dicari kawan yang Pak saudara lainnya begitu. Iya, batu itu kasus kan? Tidak tanya Bapak itu kan harus seluruh orang manusia tidak harus seluruh tapi kebanyakan diteliti seperti itu Pak Ibu Rahimahullah Subhanahu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi salah satu memang ada riwayat menjelaskan durhaka salah satunya itu cara doa. Jadi salah satu durhaka itu adalah memang ketika membutuhkan lalu istri pun tidak ada di sampingnya dan sering ditinggalkan Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Begitu juga sebaliknya Bapak memang juga berdosa juga ketika dia memang selalu meninggalkan kalau tidak dalam hal kepentingan pekerjaan. Nah itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Nah gitu Bapak Ibu. Nah sana dia Bapak Ibu. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Itu kan ilmu walaupun sedikit Bapak dan Ibu ternyata itu sangat bermanfaat untuk mendatangkan kebahagiaan. Bapak tadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau presentasi hari ini Bapak dan Ibu, tentu prinsipnya adalah kedua-duanya adalah keikhlasan. Kalau Bapak dan Ibu ikhlas menjalani seperti itu tidak berdosa. Jadi apa ikhlas lo dia awak Pak Bapak awak besok kalau dicari lo nak kurang menghasilnya, sialo piti bakal keluar lo cuma dia lampu tinggal di rumah pariselah ke situ jatuh ya lah dosa itu tu loh. Itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau tidak sempat itu cepatnya jangan payah lama-lama tidak aja. Itu payah loh. Ini dosa Pak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir Bapak dan Ibu, yang bukan yang ketiga adalah ibadah itu bisa menjadi amal soleh itu apabila sabar melakukan. Dia dengan sabar, dulu orang tua ibadah nak sabar Bapak Ibu. Ingin capek selesai, kok sholat sampai rakaat itu bisa berapa menitnya selesai ini Pak. Nah, contoh ayam yang capek selesai, siapa lagi angin kan? Nah, dia angin kok assalamualaikum kan? Baca Al-Fatihah sama saja. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim itu dia karena dia kan saya jadi suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi sholat berjamaah dari itu baca Fatihah aja Pak. Itu tidak sabar, namanya nggak punya aturan. Al-Fatihah itu tidak boleh baca sangok loh. Al-Fatihah itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, telah memujiku hambaku kata Allah. Ini jawab dalam diskusi Pak Ibu. Ketika kita bacanya juga begitu Bapak dan Ibu, bagi Allah capek-capek kan bisa aja jawabnya. Tapi ada etika dalam membaca bacaan dalam sholat itu. Dan capek saya selesai dah pula alif santum dari Quran. Lalu saya lalu mengidah. Sehingga dalam perjalanan saya lalu mengidah pada kalambu. Seharusnya pada kalambu karena posisi kita berdiri betul. Bapak dan Ibu. Atau baca Rabbi Firli. Rabbi Firli warhamni wajibut warfa'ni warzuqni warhini wa'afini wa'fani. Akan lancar masa itu lancar, tapi tentu tidak sabar. Sesuaikan dengan aturan. Rabbi Firli warhamni. Atau zikir kadang-kadang tidak sabar Bapak Ibu. Subhanallah, apa kamu lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Capek kan itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah coba. Seharusnya subhanallah, 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 subhanallah. Tidak perlu capek selesai Bapak Ibu. Atau baca ayat dia panjang, tapi capek-capek deh. Biarlah pendek ayatnya yang dibaca, tapi ada tata krama maknanya. Berarti mesti dibutuhkan kesabaran. Terakhir Bapak dan Ibu, prinsipnya jika ibadah kita itu diterima oleh Allah, itu ikhlas dalam melakukannya. La yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Tidak diterima amal ibadah kalau tidak dengan ikhlas dilakukan. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita kerjakan, kalau tidak karena Allah, itu tidak akan memberi manfaat kepada kita, hanya keletihan dan kelelahan dalam menjalannya. Sebuah kisah yang menarik pada masa tabi'in, ada salah seorang namanya Zainuddin yang dia selalu ikhlas dalam membantu dan menolong orang lain. Sehingga ketika setiap malam itu dia membagi makanan untuk fakir miskin sebanyak 60 orang. Nyuantanya makanan, tapi tidak tahu saya lagi, tapi ditulis itu ini halal, silakan Anda cari orang miskin itu. Nyuantanya setiap malam. Kapan orang tahu bahwa dia melakukan Bapak dan Ibu? Setelah dia meninggal dunia. Setelah meninggal, Bapak baru tahu siapa melakukan. Sementara ketika dimanggil, anaknya Bapak bakal sholat kuburnya Bapak. Memang Pak, karena setiap malam memikul makanan dan kehadiran ke orang miskin. Kalau kini Pak Ibu saketik membantunya, se-Indonesia orang tahu. Diviralkan Pak. Padahal membantu salekin sarung contohnya Pak Ibu, tapi uangnya tuh tidak naik dah. Ingat tahun 2024. Kecil hari itu aja Pak Ibu. Hanya yang ini Pak, ingat dia tahun 2000. Apa maksudnya itu Pak? Yang buat bikinnya besoknya lupa 2024 tak pilih bos. Mana itu dilawati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pengurus menulis nyobaconnya itu lain, Bapak, itu administrasi. Tapi ada orang Pak Ibu. Ambil jangan sabit nama Allah aja. Tulisnya hamba Allah katanya. Hamba Allah. Tapi Bapak ini tulisnya hamba Allah, tapi ada maknanya tulisnya hamba Allah blok B nomor 5. Ya ini Bapak Ibu. Ya hamba Allah tapi blok B nomor 5 ya Bapak. Bagi kita Bapak Ibu hamba Allah blok B nomor 5. Itu tahu juga kan dia. Tapi Bapak dan Ibu silakan terang-terangan Bapak dan Ibu berbuat baik atau sembunyi-sembunyi itu boleh. Tapi yang tahu ikhlas atau tidaknya diri kita dan tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu tahu ikhlasnya tidak diri kita dengan Allah. Kalau berarti awak tidak ikhlas rasanya ancak disembunyikan kebaikan awak. Tapi kalau tidak rasanya tidak ada pengaruhnya terhadap kesombongan, ria, silakan secara terang-terangan. 4 syarat inilah amal perbuatan kita termasuk amal soleh. Yang pertama sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua dengan ilmu melakukannya. Yang ketiga dengan penuh kesabaran.
yang keempat, marilah lakukan dengan ikhlas. Insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan ini yang saya sampaikan kepada ibu, alhamdulillah benar adalah kebenaran datang dari Allah. Tapi kok caranya masalah kan? Ayo mau minta maaf ibu, kok kasinggung kananya talendo turun apa ibu? Nah, orang bijak kan pernah berkata, ya ada gantian kan tidak kata itu sebagai pikiran, dia tidak ada lagi dan tidak berombak-ombaknya sebagai pindah pandangan. Dari setiap kali pacah tampak pada bahasa dan mandi. Dia tidak ada manusia itu tidak salah. Nah, ada manusia itu sempurna, pasti ada salah dan kurangnya. Kok kurang cara penyampaian anda tadi? Kok tak singgung apa dia? Kok tak singgung ibu dia? Emosi rasanya, perasaan gitu pada ibu. Ayo kepada Allah mohon ampun. Kepada ibu, aku mohon dimaafkan. Ada mau dulu. Kami tidak pandang Ustaz, tapi kecil Ustaz dan Cik tadi itu katakan tadi kami dia bertamu justru sakit di kami dulu. Aku pandang mau cuma bapak ibu. Nah ini kalau sholat, kalau puasa, kalau zakat, tapi pandang ayo bisa jadi orang bertakwa ya. Karena Allah jelaskan antakum aqrabul littaqwa. Dan maaf itu mengantarkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu bapak ibu, jangan ada kata tiada maaf bagimu, tapi gantilah kata itu. Hatiku selalu terbuka memberi maaf kepada siapapun, insya Allah menjadi orang bertakwa. Demikian, wabarakatuh.